Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat seluruh teman-teman yang masih setia untuk mengikuti channel Lelaki Sejati ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk meneruskan kisah Ngipri Kete yang sudah mulai memasuki part kelima. Wow. Semakin seru saja, sebuah karya mahakarya dari Restu Wiraatmaja ini sungguh sangat menarik untuk diikuti terus. Dan di part keempat kemarin, yang dimana sudah ditentukannya siapakah pengawal Rojo Kete yang tanpa diduga-duga, yang semula Raden Angkoro mengatakan jika tumbal berikutnya adalah dari keluarga Brotoseno atau pamannya sendiri yaitu Raden Suroto, dan tanpa diduga-duga ternyata yang menjadi pengawal Rojo Kete atau tumbal berikutnya adalah Mas Sugeng yang mana berasal dari keluarga Ningrat. Di sini Raden Angkoro sungguh benar-benar pandai dalam membuat drama ya, memanipulasi keadaan. Licik sekali, dan semakin seru aja ya teman-teman ya. Di part kelima ini akan banyak hal lagi yang nanti terkuak, yang pastinya akan membuat kita tercengang. Dan semoga teman-teman selalu terhibur ya dengan kisah ini. Dan tanpa berlama-lama, oh iya, buat teman-teman terima kasih sudah ada beberapa masukan ya untuk nama channel kita, karena memang Lelaki Sejati ini memang benar ya, sulit sekali untuk ditemukan. Kalau teman-teman klik Lelaki Sejati, kita juga heran kalau diklik Lelaki Sejati itu munculnya gambar-gambar yang aneh-aneh ya. Jadi kita akan mencoba mengganti masukannya. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas masukannya. Sudah ada beberapa nama yang kita coba pertimbangkan ya. Mungkin nanti akan segera kita akan ganti nama channelnya. Dan tidak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya part kelima. Tapi sebelum masuk, silakan kami mohon untuk teman-teman mungkin yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung yang dari Ekstrim maupun Nilo Bercerita, sekali lagi terima kasih. Kita bisa berjumpa juga ya. Dan langsung saja kita masuk ke part kelima, Ngipri Kete part 5, mode horror art. Akhirnya Artonegoro bersama istrinya keluar dari rumah keluarga Ningrat. Semenjak Kang Waris memberitahukan siapa Ratu Kete sebenarnya, Bapak dan Ibuku pun segera merencanakan sesuatu untuk bisa kabur segera dari rumah keluarga Ningrat itu. Ya, mereka benar-benar tidak percaya jika di balik ini semua peran dari Mbak Mawar sangat mulus dan bersih, sehingga tidak banyak yang mengetahui keberadaannya semenjak Nyi Endang meninggal dunia. Bu, malam ini juga kita harus segera pergi dari rumah ini. Kita sudah terpaku kepada Mbak Neneng sehingga kita melupakan Mbak Mawar yang ternyata memang dia Ratu Kete dari ritual ini. Ibuku pun segera membereskan barang-barang yang memang nantinya diperlukan sewaktu kabur dari rumah. Bapak pun kala itu masih mengintai keberadaan anggota keluarga Ningrat lainnya, dan tampak Mbak Ina yang kala itu masih terduduk di ruang tamu sembari memegangi kepalanya. Mbak Ina sangat terpukul saat mengetahui Mas Sugeng ternyata menjadi tumbal dari pesugihan ini. Bapak pun berencana untuk memberitahu Mbak Ina, namun saat dirinya ingin membuka pintu kamar, tiba-tiba, Mbak masih sedih ya?" ucap seseorang wanita sembari memberikan perhatian kepada Mbak Ina yang kala itu memang masih bersedih. Bapak pun mengenal suara itu. Ya, itu adalah suara halus dan lembut yang dimiliki oleh Mbak Mawar, istri dari Mas Pangarep. Bapak pun lalu mencoba mengintip dari dalam kamar. Dan saat Bapak mengintip Mbak Mawar dari dalam kamar, kala itu ia melihat tubuh Mbak Mawar bukan lagi seperti manusia. Ya, seluruh tubuhnya penuh dengan bulu berwarna putih, dan bukan hanya itu saja, perubahan yang sangat mengejutkan juga terjadi kepada alis milik Mbak Mawar.
Alisnya yang tebal dengan wajahnya yang hampir menyerupai monyet membuat bapak menambah yakin jika apa yang dikatakan oleh Kang Waris benar adanya. "Mbak, jangan kemana-mana ya. Aku butuh teman untuk mengobrol," pinta Mbak Mawar. Dan tiba-tiba pandangan bapak pun tertuju kepada sesuatu yang terlihat bergerak-gerak seperti ekor. Perlahan, ekor itu pun mengikat tubuh Mbak Ina, sepertinya hendak menjadikan dirinya sebagai target selanjutnya. Sontak saja, bapakku pun langsung merespon hal itu. Bapak langsung membuka pintu kamar hingga membuat Mbak Mawar dan Mbak Ina terkejut. "Mbak Ina," ucap bapakku. Tatapan Mbak Mawar berubah drastis, ya. Tatapannya sangat tajam, membuat bapakku pun semakin yakin jika Mbak Mawar mendekati Mbak Ina karena memang ada maksud tertentu. "Kamu mau apa datang ke sini, Arto?" tanya Mbak Mawar dengan nada sedikit tinggi. Bapak terdiam sejenak. Dia menyadari jika kedatangan Bapak adalah ingin menggagalkan rencana Mbak Mawar yang terlihat ingin menjadikan Mbak Ina sebagai tumbal berikut. Bapak pun mulai kebingungan. Semua gerak-gerik yang diperagakan oleh Bapak pun dapat diketahui oleh Mbak Mawar dengan cepat. "Tidak ada apa-apa, Mbak. Saya hanya ingin memberikan sesuatu kepada Mbak Ina," ucap Bapak sembari mengeluarkan sebuah benda yang memang peninggalan dari Mas Sugeng. Mbak Ina yang melihat benda tersebut pun segera bangkit dari duduknya, lalu segera mengambil benda tersebut. "Kalung, kalung ini," ucap Mbak Ina. "Iya, Mbak. Setelah Mas Sugeng meninggal dunia, saya menemukan kalung ini di dekat tempat tidurnya. Dan saya yakin jika ini adalah peninggalan berharga dari Mas Sugeng." Kalung yang di dalamnya terdapat foto antara Mbak Ina dan Mas Sugeng memang menjadi peninggalan bagi mereka berdua, dan tidak heran ikatan batin keduanya menjadi sangat erat dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya. Bapakku memang mencuri momen di saat para anggota keluarga Ningrat sedang tidak berada di dalam kamar Mas Sugeng. Bapak kemudian menemukan kalung itu menjadi semakin yakin jika Mas Sugeng dan juga Mbak Ina adalah korban dari hasutan Mas Pangarep yang ingin menjadikan dirinya sebagai orang terkemuka di hadapan para keluarga Ningrat lainnya. "Terima kasih ya, Mas," ucap Mbak Ina. Mbak Ina pun lalu segera meninggalkan Bapak dan juga Mbak Mawar. Namun, setelah Mbak Ina meninggalkan Mbak Mawar dan juga Bapak, tatapan sinis Mbak Mawar masih menyuduti Bapak karena ia merasa jika Bapak telah menggagalkan rencananya. Perlahan Mbak Mawar mendekati Bapak. Terlihat dia membisiki sesuatu ke telinga Bapak. "Apa mau, Warto?" tanya Mbak Mawar. Aku mohon jangan ada korban lagi." "Itu bukan urusanmu. Aku hanya mengikuti titah. Ini termasuk urusanku juga. Jika tumbal masih berjalan, maka aku tidak akan segan untuk menggagalkannya." Mbak Mawar sangat terkejut kala mendengar hal itu. Dia kemudian menatap langit-langit kamar sembari tertawa kecil. "Kau tahu, Arto, sejak pertama ritual itu dilakukan, aku sudah diberitahu siapa yang akan mati karena ngipri kete ini," ucapnya halus tapi tajam. Mbak Mawar kemudian membalikkan badannya dan menatap kembali wajah bapakku dengan seringai mengerikan. "Tidak akan ada yang selamat dari pesugihan ini. Bahkan sampai dirimu lari kemanapun sudah terlambat. Ratu dan pengawal sudah didapatkan. Hanya perlu waktu untuk bisa menjalankan semuanya," ucap Mbak Mawar. Ia pun lalu segera pergi meninggalkan Bapak kembali ke dalam kamarnya. Bapakku sangat masih tidak percaya dengan apa yang barusan dikatakan oleh Mbak Mawar terkait keselamatan keluarga Ningrat yang sudah berada di dalam cengkramannya. Jika memang apa yang dikatakannya benar, itu berarti Raden Angkoro telah memberikan perhitungan penuh untuk memberitahu siapa-siapa korban yang akan ditumbalkan dalam setiap ritualnya. Namun, di lain sisi, Bapak juga merasa ada yang menjanggal dengan perkataan Mbak Mawar. Dan jika itu memang benar, mengapa Mas Krishna dan juga Raden Suropto tidak dikejar saat keduanya ingin dijadikan sebagai tumbal untuk pengawal Rojo Kete? Ataukah
Memang yang dikatakan oleh Mbak Mawar hanya bersifat ancaman dan gebrakan tersendiri baginya agar bapak dan juga ibu tidak meninggalkan rumah, seolah pasrah dengan takdir sebagai tumbal dari pesugihan ini. Di malam harinya, Mbak Ina masih sama seperti hari-hari setelah kematian Mas Sugeng. Dia pun lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang tamu sembari memegangi kalung kenangan dirinya dengan sang kakak tercinta. Bapak pun di sini mencoba untuk mengambil kesempatan untuk diam-diam memberitahu kepada Mbak Ina terkait rencana busuk yang memang sedang dilakukan oleh Mbak Mawar dan juga beberapa komplotan lainnya. Perlahan, bapakku pun mengambilkan minuman untuk Mbak Ina. Malam itu benar-benar tidak ada anggota keluarga Ningrat lainnya yang hadir dan secara terbuka keluar dari kamarnya. Dengan ini, Bapak pun bisa dengan puas memberitahukan kepada Mbak Ina terkait siapa-siapa saja korban selanjutnya dan rencana apa yang memang akan dilakukan oleh para penganut Ngipri Ketek. Mbak Ina, saya bawakan minuman kesukaan Mbak Ina dan Mas Sugeng. Ya mungkin tidak seenak buatan almarhumah Nyi Endang, tapi saya mencoba belajar atas saran dari Esa terkait minuman kesukaan Mbak Ina dan juga Mas Sugeng. Ya, minuman kesukaan Mbak Ina dan Mas Sugeng adalah susu jahe. Saat masih remaja, keduanya sangat menyukai susu jahe buatan almarhumah Nyi Endang. Mas Arto, mengapa kamu selalu tahu jika saya sedang merindukan minuman ini? Tanya Mbak Ina kepada Bapak. Wah, mungkin hanya kebetulan saja. Mbak, sebenarnya saya itu ingin mengobrol panjang dengan Mbak loh terkait Mas Sugeng, ucap bapakku sedikit membuka pembahasan. Mbak Ina mulai penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh bapakku terkait pembahasan yang memang ingin disampaikan kepada Mbak Ina. Dan selain itu juga, Bapak pun ingin mengorek lebih dalam alasan mereka berdua bergabung kepada rencana Mas Pangarep untuk membunuh Nyi Endang dan lalu tunduk kepada Raden Angkoro. Sebelum Mas Sugeng meninggal dunia, dia itu sempat mengatakan kepadaku untuk segera meninggalkan rumah ini. Mungkin Mbak Ina lebih paham apa maksud dari perkataan Mas Sugeng, jelas bapakku. Mbak Ina yang mendengarkan pertanyaan yang baru saja diucapkan oleh bapak pun langsung terkejut. Sesekali wajahnya menengok ke arah kamar milik Mas Pangarep untuk berjaga-jaga jika nantinya ada seseorang yang keluar dari dalam kamar tersebut. Oh, tapi jika memang ini pertanyaan yang sensitif, mungkin Mbak Ina tidak perlu menjawab. Tunggu, aku akan menjawabnya. Mbak Ina pun kemudian mematikan lampu ruangan tamu. Bapak yang heran dengan hal itu pun hanya terdiam. Bapak sama sekali tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Ina dengan mematikan lampu tersebut. Kita harus membicarakan hal sensitif tanpa cahaya. Jika ada orang ketiga yang berbicara berarti itu bukan kita berdua. Paham? Tanya Mbak Ina. Tapi siapa orang ketiga itu Mbak? Tanya Bapak. Nanti akan aku jelaskan secara rinci. Mbak Ina pun lalu memejamkan matanya, lalu perlahan dia menghela nafas panjang seperti memberi tekanan pada dirinya sendiri ketika ingin menceritakan sesuatu hal yang memang bersifat sangat sensitif ini. Mas Arto, aku percayakan hidup dan matiku ada di dalam lelakonmu. Aku percayakan ini karena memang dirimulah satu-satunya anggota keluarga yang ada hubungan batin dengan Mas Sugeng, ucap Mbak Ina dengan nada yang sangat serius. Bapak pun hanya mengangguk paham. Sedari tadi bulu kuduknya mulai meremang, seakan-akan ada sesuatu yang ikut bergabung dalam percakapan mereka berdua. Sebelum rencana penumbalan ibuku berlangsung, Mas Pangarep sudah lebih dulu berkoordinasi dengan beberapa anggota keluarga lainnya, kecuali hanya 3 orang. Ya, mereka adalah aku, Mbak Esa, dan juga Mas Krisna. Kami bertiga pun tidak ada keinginan untuk bergabung, ucap Mbak Ina. Oh, apa alasannya? Tanya Bapak. Dalam pesugihan itu dijelaskan, mereka yang terikat tidak akan pernah bisa lepas jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh Rojo Ketek, maka nyawanya akan dijadikan tumbal oleh Rojo Ketek sendiri. Jelas Mbak Ina.
Bapak pun yakin jika keputusan Mas Krisna tidak salah. Dia memang melakukan keputusan yang tepat untuk bisa lari dari cengkraman Mas Pangarep yang berkeinginan mendapatkan kekayaan dengan cara menumbalkan ibunya sendiri. Selain itu juga, keterikatan yang bersifat sangat mengerikan ini membuat siapa saja yang ikut dalam pesugihan ini tidak akan pernah lepas selama-lamanya sampai ajal menjemput. Aku sendiri sudah melarang Mas Sugeng untuk menuruti Mas Pangarep. Namun, karena Mas Pangarep memaksa Mas Sugeng, akhirnya aku ikut berkecimpung ke dalam pesugihan ini hanya demi Mas Sugeng semata. Bapak yang mendengarkan hal itu pun langsung terkejut. Pengorbanan seorang Mbak Ina untuk menyelamatkan Mas Sugeng sangat-sangat besar. Akan tetapi, karena Mas Sugeng tidak memiliki daya dan kekuatan, dia pun mudah dipengaruhi dan juga dipaksa oleh Mas Pangarep untuk menerima tekanan sebesar itu. Lalu, saat malam di mana kami memulai untuk melakukan ritual yang pertama, Mas Pangarep telah memprediksi banyak hal terkait tumbal yang akan dijadikan sebagai keinginan dari Rojo Ketek sendiri. Jelas Mbak Ina. Maksudnya apa Mbak? Tanya balik Bapak. Mas Pangarep mengatakan jika Ratu Ketek akan diambil dari keluarga Ningrat, sedangkan pengawalnya berasal dari orang-orang yang berada di dalam perkumpulan itu. Jelas Mbak Ina. Bapak pun terdiam. Ia mencoba memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Mbak Ina. Perkumpulan yang dimaksud adalah perkumpulan anggota keluarga Ningrat yang turut serta dalam pesugihan Ngipri Ketek ini. Tanya Bapak. Betul. Salah satu dari perkumpulan itu akan dijadikan pengawal. Namun, berhubung pengawal Rojo Ketek itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki, pilihannya itu ada 2 anggota saja, yaitu Mas Pangarep dan juga Mas Sugeng. Jelas Mbak Ina. Bapak mengangguk paham. Sedikit demi sedikit perkataan yang diarahkan oleh Mbak Ina membuka pemikirannya akan rencana-rencana terselubung yang dimiliki oleh Mas Pangarep. Dan saat Ratu Ketek sudah didapatkan, tumbal pertama yaitu Nyi Endang, anggota keluarga Ningrat lainnya merasa was-was. Alasannya adalah jika memang Rojo Ketek ini mencari pengawal, maka pilihannya ada 2, Mas Pangarep yang mati atau Mas Sugeng. Jelas Mbak Ina, semua yang dikatakan oleh Mbak Ina benar-benar sangat sesuai dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Dimulai dari kematian Nyi Endang, keadaan anggota keluarga Ningrat setelah Nyi Endang meninggal, dan hal-hal yang membuat para keluarga Ningrat ketakutan setelah itu. Akan tetapi, semuanya berubah ketika Raden Angkoro menunggangi kami, ucap Mbak Ina. Maksud menunggangi apa ya Mbak? Dia itu berencana mengambil kesempatan ini demi kepentingannya juga. Dan karena itulah ketakutan kami saat itu adalah jangan ada yang dijadikan tumbal, baik itu Mas Pangarep ataupun Mas Sugeng. Dan Raden Angkoro berhasil mengambil kesempatan itu. Jelas Mbak Ina. Dengan apa? Dengan memanipulasi keadaan. Bapak pun langsung teringat akan pesan Kang Waris saat dirinya harus berhati-hati dengan Raden Angkoro, karena selain dirinya juga memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki keluarga Ningrat lainnya, Raden Angkoro juga adalah salah seorang dari keluarga Brotoseno yang kehadirannya sangat ditakuti karena kelicikannya dalam bersilat lidah. Dia berhasil memanipulasi keadaan dan membuat kita semua percaya bahwa tumbal selanjutnya harus berasal dari keluarga Brotoseno. Jelas Mbak Ina. Maksud Mbak Ina Raden Surapto? Dia itu hanya pengalian saja. Tetap saja Raden Angkoro tidak menginginkan jika semua itu terjadi. Dia itu akan lebih memilih menghancurkan keluarga Ningrat secara perlahan. Dan saat dimana Mbak Ina menceritakan hal itu, Bapak mendapati semua energi yang baru saja hadir di antara sekitaran ruangan tamu. Ada yang datang. Jelas Mbak Ina. Bapak hanya mengangguk faham. Bapak segera menetralkan energi tersebut dengan cara memadatkan wilayah keduanya agar apa yang dikatakan oleh Mbak Ina tidak diketahui oleh pengintip suruhan. Kita hanya punya waktu 2 menit, Mbak, ucap bapakku sembari memberikan aba-aba. Baik. Aku langsung menceritakan intinya saja terkait apa yang memang menjadi pertanyaanmu.
Mbak Ina pun menghela nafas sebentar. Sepertinya Mbak Ina telah siap dengan resiko ini semua walaupun nyawanya yang menjadi taruhannya sendiri. Mas Sugeng menginginkan orang-orang yang tidak berada di dalam keanggotaan Ngipri Ketek untuk segera keluar dari rumah. Alasannya sederhana. Jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, Raden Angkoro yang menjadi kemudi saat ini dan Mas Pangarep yang menjadi bawahannya akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tumbal yang terdekat akan bersifat menyeluruh, baik orang terdekat, orang yang masih memiliki hubungan terdekat, atau orang yang berada di sekitarannya. Jelas Mbak Ina dengan wajah penuh keseriusan. Itu artinya apa yang diinginkan oleh Raden Angkoro untuk menumbalkan karyawannya juga termasuk dalam bagian ini. Bukan hanya itu saja, satu persatu tetangga rumah juga akan terkena dampak. Pak, lampu menyala dengan seketika. Pintu kamar dari ruangan Mas Pangarep pun terbuka dan bersamaan dengan itu lampu kembali mati. Cepat masuk ke dalam kamar. Loh, ada apa Mbak? Mereka mendengar omongan kita, dan bersamaan dengan itu tepat di belakang Mbak Ina sosok jin kala ireng langsung menutupi mulutnya. Sorot matanya yang merah menyala seakan-akan memberikan pertanda kepada Bapak untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Bapak pun langsung berlari ke arah kamar. Namun saat dirinya beranjak bangkit dan menengok ke arah Mbak Ina, betapa terkejutnya Bapak ketika tubuh Mbak Ina telah digelayuti oleh banyak sekali sosok yang mengerikan. Di samping kanan dan kiri Mbak Ina telah duduk sosok-sosok yang menjadi kiriman untuk mengawasi gerak-gerik dari Mbak Ina. Satu sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang tertutup oleh rambut telah memegangi tangan kanan Mbak Ina. Lalu di samping kirinya, sosok pocong yang menjadi hambatan tubuh Mbak Ina tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu mulutnya masih dibungkam oleh sosok jin kala ireng yang merupakan milik dari Raden Angkoro. Mbak Ina pun berusaha menggerak-gerakkan kepalanya seperti memberikan tanda kepada bapakku untuk segera masuk ke dalam kamar karena akan ada sesuatu buruk yang akan terjadi. Dengan terpaksa, Bapak pun meninggalkan Mbak Ina yang kala itu masih dicekal oleh 3 sosok kiriman yang memang diarahkan untuk mengintip gerak-gerik Mbak Ina itu sendiri. Dan saat dimana Bapak masuk ke dalam kamar, suara gamelan penyambut ritual itu pun berbunyi dengan sangat kencang. Bapak pun langsung menyuruh ibuku untuk bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari teror dari kehadiran Rojo Ketek. Suara sautan monyet-monyet mulai berbunyi di ruangan tamu. Lalu gemerincing suara kaki Ratu Ketek mulai mengarah ke sana sembari membawa tubuh Mbak Ina untuk masuk ke dalam kamar. Hingga akhirnya suara teriakan mengerikan di malam hari itu pun terdengar begitu jelas. Mbak Ina melawan pantangan dari apa yang memang sudah dijadikan peraturan dari orang-orang yang tergabung dalam persyaratan pesugihan ini. Ya, mereka semua tidak boleh memberitahu, membocorkan rahasia, atau bahkan menjelaskan secara rinci tentang sesuatu yang tersembunyi di pesugihan ini. Hingga saat di mana ritual itu selesai, lampu ruang tamu pun menyala kembali. Bapak dan Ibu pun keluar dari bawah tempat tidur. Perlahan mereka berdua keluar kamar untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Terlihat dengan jelas, pintu kamar Mbak Ina kala itu terbuka dengan lebar, sembari menutupi mulut. Bapak dan Ibuku melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Mereka berdua melihat jasad Mbak Ina kala itu sudah terbujur kaku dengan tubuh yang penuh dengan cakaran dan kedua kaki serta tangannya diikat di tempat tidur. Ya, Bapak dan Ibu yang melihat hal itu pun langsung menangis seketika. Mereka berdua tidak tahan melihat kematian yang sangat mengerikan yang sudah menimpa Mbak Ina. Tubuhnya penuh cakaran monyet. Dari bagian punggung hingga rusuknya terdapat luka cakaran yang mungkin disebabkan oleh apa yang dimaksud oleh Mbak Ina perihal nyawanya, yang akan dijadikan patokan utama ketika rahasia tersembunyi dari pesugihan ini terbongkar. Wajah Mbak Ina benar-benar sangat pucat. Mulutnya terbuka lebar seperti orang yang habis disiksa mati-matian. Dan bersamaan dengan itu, Raden Angkoro pun datang tepat waktu.
Dia langsung menepuk pundak bapak yang sedari tadi tubuhnya masih berdiri di pintu kamar. Bapak pun langsung merespon hal itu. Lalu ketika dirinya tahu jika yang hadir kala itu adalah Raden Angkoro, Raden Angkoro pun segera mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat bapak terkejut. "Jadi, apa kamu siap untuk aku jadikan sebagai tumbal berikutnya setelah Ina? Hah? Bukankah kamu sendiri yang ingin tahu terkait pesugihan ini? Hah?" Ucap Raden Angkoro sembari tersenyum jahat. Akankah ada perseteruan lagi antara Raden Angkoro dan Artonegoro? Apa alasan Mbak Ina memilih mati jika dibanding dirinya harus lari menghindari cekalan itu? Apa memang semuanya sudah teratur dan menjadikan kematian Mbak Ina ini sebagai langkah awal dilakukannya pesugihan yang memang diinginkan oleh yang lain? Kematian Mbak Ina adalah kematian yang sangat nyata akan apa yang memang direncanakan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mereka semua yang tergabung dalam pesugihan ini benar-benar memperlihatkan dengan jelas dampak dan akibat setelah memberitahu secara rinci akan hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan itu sendiri. Babak baru pun dimulai. Mereka yang masih hidup harus memiliki pilihan untuk menentukan kehidupan selanjutnya, karenanya ikatan keluarga tidak menentukan siapa yang akan menyelamatkan kehidupan tiap masing-masing orang. Melainkan yang mampu menentukan itu semua adalah keinginan untuk hidup dan bersiap diri untuk menghadapi segala risiko yang akan didapat. Di pagi hari itu, bapak dan ibuku sudah sangat lelah. Ya, mereka berdua sudah lelah menghadapi semua yang telah terjadi dan kini pilihannya tepat. Bapak pun meminta kepada Mas Pangarep dan yang lainnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dengan hal itu, bapak pun tidak peduli lagi dengan segala praktek pesugihan yang memang sedang dijalankan oleh masing-masing keluarga, baik dari keluarga Ningrat ataupun dari keluarga Brotoseno. Setelah berada di pemakaman, bapak pun meletakkan kalung peninggalan Mas Sugeng tepat di dekat liang lahat. Ibu masih menangisi kematian kakaknya itu. Hanya dalam waktu yang singkat, 2 orang keluarga Ningrat telah meninggal dunia. "Bu, kita memang sudah seharusnya pergi dari sini, jelas bapak." "Kita mau kemana, Pak?" tanya ibu. "Kemana saja, asalkan kita bisa hidup tenang." Tepat di belakang mereka, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sedang memandangi bapak dan juga ibu. Dalam hatinya tidak ada rasa penyesalan sama sekali terkait apa yang memang telah mereka lakukan. Kini hanyalah Mbak Neneng yang masih tersisa di pemakaman bersama juga dengan ibu dan bapakku. Dari kejauhan, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar pun sudah mempersiapkan diri untuk meninggalkan mereka yang masih berada di pemakaman. Keduanya tidak ingin menghabiskan waktu dan berkeinginan untuk segera memasuki mobil lalu meninggalkan area pemakaman. Mesin mobil Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar berbunyi. Suaranya memecah belah isakan tangis ibuku yang kala itu memang sangat bersedih. "Pangarep, kau memang jahanam," ucap ibuku sembari memegangi perutnya yang mulai memasuki hamil 7 bulan. Mbak Neneng pun berjalan meninggalkan bapak dan ibuku. Namun bapak lebih dulu mengucapkan kalimat yang kala itu membuatnya langsung berhenti. "Apa langkah selanjutmu, Mbak?" tanya bapak. "Aku sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup," jelas Mbak Neneng datar. Ia pun lalu kemudian meninggalkan bapak dan ibuku dengan jawaban yang sangat datar, sampai-sampai bapak kala itu masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan bertahan hidup. Mungkinkah Mbak Neneng akan bertahan hidup bersama dengan mereka di dalam rumah itu? Setibanya di rumah, bapak dan ibuku pun segera memasuki kamar. Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah menunggu kedatangan bapak dan ibu. "Arto, izinkan kami berbicara sejenak untuk menjelaskan," ucap Mas Pangarep kala itu. Bapak pun hanya menengok ke arah Mas Pangarep, lalu dia kembali memalingkan mukanya dan tidak berkeinginan sedikit pun untuk mengatakan sebuah kalimat kepada Mas Pangarep.
Begitu juga dengan ibu. Mereka berdua segera membenahi semua barang-barang yang ada di kamar untuk selanjutnya pergi dari rumah yang serasa bagaikan neraka bagi orang-orang yang lemah. Setelah selesai membereskan semua barang-barang, bapak dan ibuku pun keluar dari kamar. Mereka melihat sisa dari keluarga Ningrat yang masih berada di rumah besar milik Nyi Endang tersebut. Mereka yang tersisa adalah Mbak Mawar, Mas Pangarep, dan juga Mbak Neneng. Ketiganya adalah pion tersisa dari pelaku pesugihan yang mungkin saja akan berubah secara berkala terkait keputusan dari Mbak Neneng sendiri. Mau pergi kemana kalian? Tanya Mas Pangarep. Apa urusanmu? Hah? Ucap bapak. Begini Arto. Sudah, kami berdua sudah tahu rangkaian rencana kalian semua. Kami tidak butuh ikatan keluarga ataupun tali persaudaraan yang memang kalian ikatkan kepada kami. Jelas bapak. Oh baiklah. Itu pilihanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu terkait pesugihan ini. Bapak dan ibuku pun mulai melangkah pergi, mengabaikan apa yang dikatakan oleh Mas Pangarep serta Mbak Mawar. Kita semua tidak akan pernah selamat, walaupun sudah menjalankan babak baru kehidupan. Jelas Mas Pangarep. Jantung bapak berdegup kencang. Bapak mulai menjatuhkan barang-barang yang kala itu ia pegang di kedua tangannya. Mereka yang sudah berada di rumah ini, maka akan mati seperti kemarin yang sudah terjadi sebelumnya, ucap Mas Pangarep. Bapak pun menghadapkan wajahnya ke arah Mas Pangarep. Dengan tatapan yang tajam, bapak melihat wajah munafik dari ketiga orang keluarga Ningrat yang tersisa saat itu. Matiku, hidupku, itu bukan urusanmu. Kalian yang bersekutu dengan iblis akan terkena dampak dari itu semua. Mereka pun terdiam saat bapak mengatakan dengan lantang apa yang menjadi isi hatinya. Wajah polos Mbak Neneng juga semakin tertekan akan hal itu. Aku tidak peduli lagi. Siapa kalian? Kelak, jika anakku lahir, aku tidak akan memberitahu hal ini kepadanya, karena ini adalah aib terbesar dari keluarga orang-orang yang memiliki garis keturunan tinggi di antara orang-orang lainnya, ucap bapak. Mbak Neneng pun terkejut mendengarkan hal itu. Dia lalu memandangi wajah bapak sembari mengucapkan sesuatu. Aib. Bapakku pun lalu mencoba menenangkan diri. Ia kembali mengangkat barang-barang itu dan perlahan melangkahkan kaki untuk keluar dari rumah. Akan tetapi sebelum itu, entah 15 tahun yang akan datang, kita akan tahu siapa yang bertahan hidup dan siapa yang akan hancur. Itu adalah perkataan terakhir dari bapakku untuk meninggalkan rumah tersebut. Ya, bapak dan ibuku memilih untuk pergi meninggalkan keluarga Ningrat, lalu membangun kehidupan barunya di sebuah desa yang lokasinya jauh dari jangkauan keluarga Ningrat ataupun keluarga Brotoseno. 3 bulan kemudian, ibu pun melahirkan anak pertama. Anak pertama dari keluarga diberikan nama oleh bapakku dengan nama Rahardian Artonegoro. Anak pertama yang dilahirkan dari keluarga Ningrat ini benar-benar menjadi dobrakan baru bagi keluarga. Bapak dan ibuku sangat menjaga Mas Rahardian dari segala hal-hal yang memang ingin mencelakainya. Dan semenjak Mas Rahardian lahir, keadaan keluarga semakin membaik. Namun entah mengapa berita kelahiran dari Mas Rahardian pun terdengar juga oleh anggota keluarga Ningrat dan juga yang lainnya. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia sendiri sudah memperkirakan jika kelahiran dari Mas Rahardian ini akan dipenuhi dengan banyaknya ancaman yang diberikan oleh orang-orang luar, termasuk dari keluarga Ningrat tersendiri. Hingga suatu hari, hal yang mengejutkan pun terjadi saat di mana ibuku sedang menggendong Mas Rahardian di depan rumah. Ibu kala itu mendengar suara sahutan monyet dari atas rumah. Semakin malam, suara itu pun semakin kencang. Hal ini membuat Mas Rahardian menangis. Bapak yang kala itu kebetulan sedang berada di luar rumah tidak mengetahui hal ini. Sembari mencoba menenangkan Mas Rahardian, ibu menengok ke arah sebuah pohon yang tangkainya terlihat bergoyang-goyang.
Perlahan ibuku pun mundur untuk masuk ke dalam rumah. Ia tahu jika yang berada di pohon tersebut adalah bagian dari siluman monyet yang dikirimkan oleh keluarga Ningrat padanya. Nah, jangan nangis ya. Ibu akan selalu melindungimu dari gangguan. Gangguan saudara-saudaramu yang terkutuk, ucap ibuku sembari menenangkan Mas Rahardian. Lalu dari pohon tersebut keluarlah sebuah tangan yang memiliki bulu sangat lebat. Dan tidak lama setelah itu, tubuh dari siluman monyet itu pun menampakkan diri tepat di mana tangisan Mas Rahardian semakin kencang. Ibu pun lalu segera membawa masuk Mas Rahardian. Ia bersembunyi di dalam lemari sembari menenangkan Mas Rahardian. Dari luar, bunyi suara pintu terdengar jelas hingga membuat sekujur tubuh ibuku merinding hebat. Langkah kaki dan suara sautan monyet terdengar dengan jelas. Ibuku membaca doa sebisa yang ia tahu. Untungnya saat itu Mas Rahardian sudah tidak rewel lagi. Namun di batin ibuku masih belum merasa aman. Dia masih merasa jika ada sesuatu yang berada di atas lemarinya hingga membuat bagian atasnya berbunyi seolah seperti ada sesuatu yang mendudukinya. Dan tak lama kemudian, bunyi gamelan itu terdengar. Ibu sangat terkejut mendengar hal itu. Ya, ia tidak mengerti jika kedatangan mereka adalah sekaligus untuk melakukan sebuah ritual penumbalan. Dengan berlangsungnya suara gamelan, Mas Rahardian kecil pun lalu terbangun. Ia pun kembali merengek, menangis karena mendengar suara aneh yang terdengar di sekitaran kamarnya. Ibu pun lalu berusaha untuk menenangkan Mas Rahardian dengan cara apapun. Nah, jangan nangis ya. Ibu ada di dekatmu. Ajaibnya, kala itu Mas Rahardian pun langsung terdiam. Ia seolah seperti faham apa yang dimaksud oleh ibuku terkait kondisi yang kurang baik. Dan bersamaan dengan itu, ibu merasakan ada sesuatu yang hadir dan mendatangi kamarnya. Perlahan, ia berjalan mendekati lemari tempat ibuku bersembunyi. Langkahnya mirip seperti langkah Rojo Ketek saat ia berada di rumah keluarga Ningrat. Namun, ada sesuatu yang membedakan. Bedanya adalah tidak adanya suara gemerincing yang dihasilkan dari langkah kaki milik Ratu Ketek. Semakin dekat, suara itu pun semakin jelas. Aura kematian yang dipancarkan dari sosok itu benar-benar sangat kuat. Sampai-sampai ibuku pun sendiri merasa lemas dibuatnya. Dan itu berarti mereka semua tidak menyerah untuk mencari tumbal-tumbal berikutnya yang notabene masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Ningrat. Dan benar saja, sosok itu berdiri tepat di depan lemari. Ibu mencoba untuk tenang agar sosok yang dimaksud tidak menemukannya. Tidak berselang lama, sosok itu menyadari akan sesuatu. Ya, dia menyadari jika ada seseorang yang akan datang ke rumah, dan karenanya siluman monyet itu pun langsung berlari meninggalkan kamar. Ibu bermula nafas lega. Ia pun kemudian perlahan keluar dari dalam lemari. Namun, saat dirinya baru saja keluar dari lemari, pandangannya pun langsung terarah kepada sosok yang kini sedang berdiri di luar kamar. Dia adalah Jin Kala Ireng. Ya, kiriman dari Raden Angkoro. Kenapa? Kenapa kau selalu mengusik keluarga kami? Ucap ibu sembari meneteskan air matanya. Jin Kala Ireng itu hanya memandangi ibuku dengan pandangannya yang mengerikan. Sorot matanya yang merah menyala membuat ibuku semakin takut akan sosok yang satu ini. Dan tidak lama kemudian, Jin Kala Ireng itu pun pergi meninggalkan rumah. Ia menyadari akan ada seseorang yang datang ke rumah. Tubuh ibu langsung melemas. Ia menahan tubuhnya agar tidak ambruk dan juga tidak membangunkan Mas Rahardian kecil yang kala itu masih tertidur. Lalu, dari arah pintu depan rumah ada seseorang yang mengetuk pintu dengan ketukan yang tidak biasa. Tok tok tok. Tok tok tok. Ibuku pun langsung meletakkan Mas Rahardian kecil di tempat tidurnya. Sembari membereskan baju yang sudah berantakan, ibu melangkah ke arah depan rumah. Lalu, ia pun membukakan pintu dengan perlahan. Dan ternyata yang ada di hadapannya sekarang adalah Mbak Neneng. Mbak Neneng, ucap ibuku. Lesa, tolong aku. Maaf, Mbak. Maaf. Mbak gak bisa masuk ke dalam karena di dalam sudah tiba-tiba suara tangisan Mas Rahardian terdengar dengan jelas. Anakku,
Ibu pun langsung segera menuju ke kamar, namun saat dirinya sudah berada di daun pintu kamar, ibu melihat sosok wanita dengan mengenakan pakaian serba putih namun memiliki wajah sangat cantik. Kala itu, sosok itu sedang menggendong Mas Rahardian kecil. "Siapa kamu?" Pertanyaan ibuku pun dijawab dengan menggunakan suara kidung Jawa yang biasa digunakan untuk meniduri seorang bayi. "Kamu siapa?" tanya ibuku dengan nada penuh ketakutan. Wanita misterius itu pun menghentikan kidungnya, lalu ia meletakkan kembali Mas Rahardian ke tempat tidurnya. Dan bersamaan dengan itu, ia pun lalu berjalan meninggalkan Mas Rahardian menuju ke arah tembok hingga menembusnya sembari terus menyanyikan kidung Jawa lagi. Ibu yang melihat hal mengerikan itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia pun lalu kemudian menuju ke arah Mas Rahardian yang sudah berada di tempat tidurnya. "Anakku, tenang ya. Ibu akan selalu menjagamu. Kamu tidak akan diambil oleh siapapun," ucap ibuku. Dan saat sedang menciumi Mas Rahardian kecil, tiba-tiba Mbak Neneng masuk ke dalam kamar sembari mengatakan sesuatu. "Mbak Esa, itu anakmu." Ibu pun terkejut mendengar hal itu. Ia kemudian menjaga Mas Rahardian dari tatapan tajam Mbak Neneng yang masih terus memandangi tubuh Mas Rahardian. "Ada perlu apa? Ada perlu apa Mbak kesini?" tanya ibu kepada Mbak Neneng. Mbak Neneng pun tetap melangkahkan kakinya untuk mendekati ibuku, namun dengan cepat ibu langsung meraih sebuah gunting dan mengancam Mbak Neneng untuk tidak lagi mendekat. Satu langkah lagi Mbak Neneng berjalan, aku tidak segan-segan untuk menusuk leher Mbak Neneng, ucap ibuku. "Mbak Esa, dengarkan aku dulu." "Diam! Keluar dari rumahku. Jangan pernah ganggu ketenangan keluargaku lagi." Mbak Neneng pun hanya terdiam. Ia pun akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh Mbak Esa kepadanya. Namun, sebelum Mbak Neneng keluar, dia menyampaikan sesuatu yang mungkin saja ibuku tidak mengetahuinya. "Aku kemari itu ingin mengatakan sesuatu, bahwa Raden Angkoro telah menduduki rumah keluarga Ningrat." Setelah mengatakan hal tersebut, Mbak Neneng pun langsung keluar dari rumah. Ia pun kemudian meninggalkan rumah. Ibu yang sempat mendengar perubahan itu hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Awalnya, ibu tidak mengurusi apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Neneng barusan. Namun, jika memang Mbak Neneng meminta tolong kepadanya, itu berarti ada sesuatu baru yang terjadi di sana. Akan tetapi, mengapa jin kala ireng dan siluman ketek mendatangi rumahnya, lalu suara gamelan dan suara ritual itu? Apakah pihak keluarga Ningrat ingin menumbalkan Rahardian? Dan jika memang ingin mengambil Rahardian, mengapa siluman monyet itu hanya berdiri di depan lemari, dan mengapa juga sosok jin kala ireng tidak menyerangnya? Lalu, siapa wanita cantik yang tadi sedang menimang Mas Rahardian sembari menyanyikan kidung Jawa? Apakah ada hubungannya dengan garis keturunan Rahardian? Atau memang sebuah kebetulan saja? Selesai. Wah, luar biasa. Kisah yang benar-benar menguras emosi dan penuh teka-teki ya. Yang mana pada akhirnya setelah Mas Sugeng tanpa diduga-duga akhirnya Mbak Ina, di mana Mas Sugeng dan Mbak Ina ini dekat dan akhirnya menjadi tumbal berikutnya. Dan sesuai dengan prediksi dari Kang Waris ya, dengan mengatakan jika memang pengawal Rojo Kete sudah ditentukan, yang mana kita sama-sama tahu bahwa Mas Sugeng sudah dijadikan tumbal sebagai pengawal Rojo Kete. Ini maka tumbal-tumbal berikutnya ini akan sangat dengan mudah ya diambil. Dan inilah yang mana saya gemes juga sebenarnya sih, kenapa sih Mas Arto Negoro sama Mbak Esa ini nggak buru-buru keluar gitu loh. Tapi akhirnya keluar juga dari rumah keluarga Ningrat. Akan tetapi sesuai ancaman dari Mas Pangarep, kemanapun kamu lari, pasti akan tetap dikejar juga. Dan ya alhamdulillah ya, Mas Rahardian akhirnya lahir dengan selamat. Dan sosok putih tadi ya, sosok putih
yang menyanyikan Kidung Jawa sambil menggendong Mas Rahardian ini nih, sosok berbaju putih ini siapa kita sama-sama belum tahu ya. Dan ketika dihampiri oleh Mbak Esa, ternyata sosok tersebut perlahan berjalan menembus tembok menghilang. Dan ini menarik untuk ditunggu di part ke-6 ya, part selanjutnya. Siapa sih sebenarnya sosok putih itu? Apakah penyelamat ataukah justru malah yang ingin berbuat tidak baik? Ya, kita sama-sama belum tahu dan semakin membuat penasaran saja. Ya, semoga teman-teman semua tadi terhibur ya dengan Ngipri Ketep part ke-5 dan kita tunggu lagi untuk besok part ke-6-nya yang semakin menegangkan. Terima kasih, silakan buat yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, jangan lupa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga di-share ya linknya ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya agar bisa terhibur juga dengan kisah-kisah horor dari kami. Lanjut, buat yang belum subscribe, sekali lagi saya mohon yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan banyak juga ya teman-teman yang bilang, Bang kok saya nggak dapat notifikasi gitu. Dari kalau kita habis upload nggak dapat notifikasi, kita juga bingung nih kenapa YouTube begitu nih. Tapi yang pasti gini aja deh, kita kan ada 3 channel ya. Jadi Lelaki Sejati ini kita upload setiap jam 1 siang. Lalu disusul Extreme Movie yang kita upload di setiap jam 7 malam. Dan yang terakhir adalah Ilo Bercerita yang diupload setiap jam 10 malam. Itu semuanya setiap hari ya, setiap hari. Jadi kayaknya teman-teman gak usah nunggu notifikasi deh. Langsung aja, jam 1 ya kan, langsung klik. Jam 7 malam Extreme Movie. Jam 10 malam Ilo Bercerita. Itu aja. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor, mau dibacain sama kita, mau dibawain sama kita yang berdasarkan kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, boleh dari pribadi diri sendiri, boleh dari keluarga, boleh dari teman-teman, selama itu horor dan berdasarkan kisah nyata, bisa dikirimkan ke kami ke nomor teleponnya ada di bawah sini nih, 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752. Dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, mohon bersabar ya, karena memang harus digarap dulu, harus digarap, dan saya juga harus menjiwainya dulu kisahnya, baru nanti bisa kita bawakan. Insya Allah semuanya akan kita bawakan ya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia, pada salah dan dosa. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah seru, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo, Lelaki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.